Selamat pagi. Salam. Salam merdeka. Merdeka. Dulu sebelum kita merdeka, kita ini bangsa yang kata bahasa Belandanya adalah bangsa yang inlander. Inlander, rendah di mata penjajah. Itu sebabnya kita berjuang dan karena kegigihan kita maka kita merdeka sebagai satu bangsa yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 45 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, perhatikan pada waktu itu ketika Indonesia memproklamirkan diri sebagai sebuah bangsa, kita belum merdeka, belum ada negaranya. Ya. Jadi besoknya tanggal 18 Agustus baru kita sah menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Dan harapan kita melalui kemerdekaan yang sudah kita nikmati selama 79 tahun, memang ada banyak hal yang kita rasakan, ya. Jadi ada banyak kemajuan-kemajuan yang sudah kita rasakan. Sekalipun masih ada kekurangan di sana sini, karena memang mimpi dari setiap kita ingin sesuatu yang lebih baik, ya, terjadi pada diri kita, pada tataran hidup kita, seperti yang pernah dipidatokan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt, yaitu Presiden Amerika, pada 83 tahun yang lalu, kalau tidak salah saya, pada bulan Januari tahun 41, bahwa Amerika ingin membangun tatanan dunia baru di atas 4 kebebasan, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, dan ini Indonesia sudah mendapatkannya, yaitu reformasi. Ya. Kebebasan menyatakan pendapat, ya. Yang kedua, kebebasan untuk beribadah. Ya. Sekalipun banyak gereja-gereja yang masih dibully di daerah luar kita Kalimantan, tetapi kita bersyukur bahwa sebagian besar kita bangsa Indonesia masih diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah agamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan Indonesia sudah mengalaminya. Kita tidak lagi dihantui oleh perasaan takut. Kenapa? Karena kita tidak merasakan tiap hari ada ledakan bom, ada ledakan senjata, ada ledakan amunisi, ya. Tidak. Jadi tidak ada rasa ketakutan di dalam bangsa kita Indonesia. Kemudian yang belum kita rasakan, yang belum tercapai secara menyeluruh di bangsa kita adalah kemerdekaan dari kemiskinan. Ini karena bangsa kita bangsa yang kaya raya, sumber daya alamnya begitu luar biasa. Kalau sumber daya alam khususnya pertambangan kita saja kalau dikelola dengan baik dan digunakan dengan baik hasilnya, maka rakyat Indonesia perlu kerja sebenarnya. Kita dapat fee. Satu kepala kita bisa 8-9 juta per bulan dari hasil tambang negeri kita ini. Betapa kaya. Tapi kemana hasil tambang ini larinya? Lari ke perut para cukong, lari ke perut para pejabat. Nah, itulah yang membuat bangsa kita ini menjadi tidak sejahtera. Sekalipun Indonesia bangsa yang kaya, Gus Plus menggambarkan betapa suburnya tanah air kita, sehingga tongkat kayu dilempar bisa tumbuh menjadi tanaman, bisa tumbuh menjadi sayuran, saudara. Betapa suburnya. Tapi karena negara kita ini masih, saya katakan, kurang benar dalam pengelolaannya, maka kita masih saja sebagai negara yang belum sejahtera sebetulnya. Padahal
bangsa kita, negara kita, negara kaya raya akan sumber daya alamnya dan tidak ada duanya di dunia ini. Kenapa demikian, saudara? Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Roma pasal 7. Dalam Roma pasal 7 kita lihat ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kita baca dulu 6 ayat dulu kita baca. Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20 saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyinya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang aku tidak kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku tidak kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang dia di dalam aku. Setelah ayat ini luar biasa dalamnya. Ini menyatakan ketidakberdayaan manusia ketika ada satu kuasa yang masih mencengkram manusia itu. Apakah manusia itu sudah beragama atau tidak beragama? Manusia itu belum bertuhan atau sudah bertuhan? Tapi sadar atau tidak sadar, dunia beserta dengan makhluk yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita manusia, tanpa kita sadari, kita ada dalam satu cengkraman, yaitu yang namanya dosa. Kembali kita kepada betapa kayanya bangsa kita. Tapi kenapa kita belum sejahtera? Kita masih kalah dari negara Malaysia. Kita kalah dari Singapura yang tidak punya sumber daya alam. Kenapa? Jawabannya adalah ada yang tidak benar dalam pengelolaannya. Padahal apa yang kurang dari bangsa kita? Ideologinya bagus, dasar negaranya, rohnya bagus, yaitu Pancasila. Apa yang kurang dari Pancasila? 5 butir Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Tapi mengapa? Kalau saya pernah dulu waktu zaman Orde Baru, ketika saya baru mulai terjun dalam pelayanan, kami ikut penataran P4, pedoman penghayatan pengembangan Pancasila. Itu pembicaranya ya orang-orang hebat. Lalu setelah selesai satu hari itu, saya diminta untuk mewakili para peserta untuk menyampaikan semacam kesan. Saya katakan bahwa kalau butir-butir Pancasila ini kita lakukan dengan sepenuh hati, saya bilang gitu, maka bangsa Indonesia, negara Indonesia akan menjadi surga bagi negara-negara lain. Betapa indahnya. Tetapi mengapa negara kita tidak sesuai dengan rohnya Pancasila? Karena ada yang salah.
Kenapa ada yang salah? Tadi para pengelola bangsa kita itu ada dalam cengkraman dari kuasa yang tanpa mereka sadari menguasai mereka. Ya, mereka tahu berbuat baik, bagaimana mensejahterakan rakyat, tapi korupsi merajalela. Dibentuklah semacam lembaga anti korupsi, tetap korupsi merajalela ya. Ada ormas-ormas yang akan membantu untuk mengawas para pejabat negara supaya tidak terjadi korupsi. Seperti ada namanya ormas laki dan lain sebagainya, supaya bisa memberikan semacam rem agar pejabat dan Indonesia jauh dari korupsi, tetapi tetap juga korupsi merajalela, sehingga bangsa kita tetap menjadi bangsa yang statusnya bukan bangsa yang maju, bukan bangsa yang sejahtera, tapi berstatus sebagai bangsa yang berkembang. Dan kalau kita masih sebagai bangsa yang berkembang, maka kita tetap tidak bisa menunjukkan taring kita di dunia internasional. Kita mungkin ngomong apa? Saya tadi sebelum ibadah, saya membuka YouTube, mendengar pidato dari Perdana Menteri Israel. Dia bilang Indonesia mayoritas Muslim terbesar dunia. Dia bilang Indonesia, Malaysia, dan Pakistan itu pengecut. Luar biasa. Ya. Saya pernah ke Israel. Israel itu tidak punya sumber daya alam, tapi mereka negara yang kaya. Kenapa? Saya katakan, tingkat korupsi mereka tidak seperti kita, ya kan? Luar biasa. Tanahnya besar, tapi mereka kaya. Berapa militernya kita dikenal pelawak. Ya. Nah, kita kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dalam setiap anak manusia, saya dan saudara, tidak ada satupun di antara kita yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Sekecil apapun kita tidak mau melakukan kesalahan dalam diri kita, untuk merugikan orang lain, untuk menyakiti orang lain. Tapi kenapa tiba-tiba kita terjebak dalam sebuah kesalahan atau pelanggaran hukum? Kenapa? Ayat yang kita baca tadi mengatakan, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, kenapa seringkali kita gagal dalam menjalankan syariat agama kita, ketaatan kita kepada Tuhan? Kita ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ingin melakukan semua hal yang benar di mata Tuhan, tapi seringkali kita gagal. Kenapa? Ada yang menghalangi. Karena itu spirit ulang tahun merdeka bangsa kita. Mari hari ini saya ingin mengajak kita supaya kita bisa memerdekakan diri dan kita sadar bahwa di dalam diri kita ini ada satu hukum yang ingin bercokol menguasai kita. Dan jika hukum dosa itu masih bercokol mencengkeram kita, kita tidak akan bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ini maksudnya saudara. Ya. Karena itu kita harus berjuang keras untuk kita bisa keluar dari cengkraman hukum dosa ini. Ya. Dan untuk kita bisa keluar dari cengkraman hukum dosa ini, maka kita lihat dalam ayat 24 dan ayat 25 mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi
Mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini. Apakah kita sebagai seorang suami, istri, anak, siswa sekolah, mahasiswa, lihat ke dalam pribadi kita. Bagaimana kecenderungan kita hari-hari ini? Apakah kecenderungan hidup kita lebih banyak kepada perkara-perkara dunia yang tidak menyukakan Tuhan? Kalau kecenderungan kita lebih besar ke sana, berarti kita sedang ada dalam cengkraman hukum dosa menguasai kita. Dan itu harus benar-benar kita sadari. Saya katakan, harus benar-benar kita sadari. Jangan sampai hukum dosa itu bercokol terus mencengkram kita. Kita harus keluar dari cengkraman hukum dosa itu. Dan cara untuk kita bisa keluar dari cengkraman hukum dosa tadi, tidak dengan cara kekuatan kita, tapi melalui penyerahan kita, keimanan kita kepada karya Kristus di kayu salib. Karena tadi ayat mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Jangan lagi kita menganggap perkara dosa itu perkara yang dianggap sepele dampaknya. Kita benar-benar serius lagi dengan Tuhan, sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lalu kita menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup kita, maka kita tidak akan menikmati seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Tidak menikmati ketenangan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah penuh dengan prahara, berarti hidup kita sedang dicengkram oleh kuasa dosa. Salah satu cara untuk kita keluar dari cengkram dosa adalah kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Karena dalam Roma pasal 8 mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bangsa kita boleh merdeka dari penjajahan Jepang, Belanda, Inggris. Kita juga harus merdeka dari penjajahan dosa. Sehingga kecenderungan hidup kita bukan lagi yang dosa. Kita harus merdeka. Dan itu yang mengindahkan hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk memerdekakan kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita benar-benar dapat menikmati hidup yang sesungguhnya, baik di dunia ini maupun ketika kita meninggalkan kesementaraan dunia. Jadi akhir kata, saya tutup firman Tuhan yang singkat ini karena kondisi saya kurang tahu sehat. Mari kita berserah kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah penyelamat kita, juru selamat, penyelamat kita yang kita pertuan agungkan. Kalau kita sudah menikmati karya penyelamatan Tuhan, maka bagian yang tidak boleh kita abaikan adalah kita mentuhankan Dia, kita menyembah Dia, kita menyanjung Dia, serta kita mentaati perintah-perintahnya. Maka percayalah, hidup kita pasti aman dan menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati.